Halo teman-teman, jumpa lagi di Animein. Sebelum kita mulai videonya, mari bersama-sama kita dukung channel ini untuk terus memberikan update seputaran anime yang pastinya seru abis. Ayo dukung kita dengan cara subscribe channel ini, like, comment, and share ke teman-teman pecinta anime lainnya. Sekarang kita masuk ke anime Yashahime Season 2 episode 3. Di episode ini diawali dari perjalanan Toa, Setsuna, dan Moroha di hutan untuk mencari keberadaan akar Kyuyokon. Namun untuk mengetahui keberadaan akar Kyuyokon, mereka harus mencari Bokusen untuk memperoleh petunjuk di mana keberadaan akar Kyuyokon tersebut. Sementara itu, Sesomaru berada di pohon waktu untuk menjenguk Rin, istrinya yang terkena kutukan. Di pohon waktu itulah Sesomaru juga bisa melihat bahwa Toa, Setsuna, dan Moroha sedang dalam perjalanan menuju Bokusen untuk mencari informasi tentang akar Kyuyokon. Lalu Sesomaru bergegas pergi meninggalkan pohon waktu. Namun Jaken tiba-tiba flashback ke masa lalu Rin. Kenapa Rin bisa terkena kutukan tersebut? 14 tahun silam atau lebih tepatnya ketika Rin berusia 18 tahun, saat Inuyasha dan Sesomaru sedang mencegah jatuhnya komet maut, tiba-tiba Otsuyu datang menghampiri Rin. Otsuyu atau lebih dikenal dengan sebutan Zero merupakan kakak dari Kirinmaru dan ia merupakan siluman yang sangat benci kepada anak-anak setengah siluman. Karena menurut ramalan, Kirinmaru akan dibunuh oleh anak setengah siluman. Jadi Zero tidak bisa membiarkan anak setengah siluman bebas berkeliaran. Namun Rin bukanlah target Zero karena baginya untuk membunuh Rin sangatlah mudah. Zero hanya memberikan kutukan sisik perak kepada Rin karena hanya ingin memanfaatkannya saja. Lalu Zero juga mengikat benang takdir kepada Rin yang apabila jika Zero mati maka nyawa Rin pun juga akan melayang. Ketika Zero sudah pergi, badan Rin pun mendadak panas lalu jatuh pingsan. Jaken pun menyarankan Sesomaru agar menyegel Rin di dalam pohon waktu agar kutukannya dapat berhenti berkembang. Setelah itu, Sesomaru mendatangi kediaman Kirinmaru dan menawarkan bantuan untuk membunuh Inuyasha. Namun, setelah bertemu Inuyasha, Sesomaru bukannya membunuh Inuyasha, tetapi malah menyegel Inuyasha dan Kagome di dalam mutiara hitam milik Inuyasha. Setelah itu, Zero menyuruh Konton untuk membakar hutan yang di dalamnya terdapat Toa dan Setsuna. Setsuna berhasil diselamatkan oleh Jaken, sementara Toa tidak bisa ditemukan Jaken keberadaannya. Jaken yang sedang berbicara dengan tubuh Rin pun kaget melihat kutukan Rin semakin menyebar. Lalu, roh pohon waktu memberikan saran supaya kutukan tidak makin menyebar. Jaken harus menghentikan waktu dengan cara selalu memberikan Rin kupu-kupu mimpi, agar Rin bisa selalu bermimpi dan akan memperlambat kutukannya untuk menyebar. Setsuna, Toa, dan Moroha telah sampai di padang rumput dan semakin dekat dengan Bokusen. Namun, insting Setsuna merasakan kehadiran siluman dan menyuruh Toa dan Moroha pergi duluan dengan beralasan bahwa biolanya tertinggal. Setelah Moroha dan Toa pergi, Setsuna menyuruh siluman yang mengikutinya itu keluar. Namun di tengah pertarungan melawan siluman, tiba-tiba tubuh siluman itu terbelah-belah. Ternyata Setsuna mendapat bantuan dari Riku. Setelah itu Setsuna melanjutkan perjalanan menemui Toa dan Moroha. Ternyata keberadaan Bokusen tidak jauh dari tempat Toa dan Moroha beristirahat. Mereka terus memanggil nama Bokusen dan muncullah Bokusen yang merupakan sebuah pohon tua. Lalu tanpa basa-basi mereka menanyai di mana keberadaan akar Kyuyokon tersebut. Dan mereka pun mendapatkan jawaban bahwa akar Kyuyokon tersebut berada di Gunung Musubi. Setelah Moroha, Setsuna, dan Toa mendapatkan informasi keberadaan akar Kyuyokon tersebut, mereka langsung bergegas pergi tanpa sempat bertanya cara melewati penghalang di gunung Musubi tersebut. Setelah sampai di bawah gunung, mereka baru menyadari di gunung tersebut terdapat penghalangnya dan memikirkan bagaimana cara memasukinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.